Oke, tadi kan kita udah belajar nih tentang nilai atau besar torsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang arah torsi. Nah, sebelumnya nih banyak banget nih miskonsepsi di sini. Arah rotasi itu berbeda dengan arah torsi. Nah, arah rotasi itu yang searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau arah torsi itu yang kita nyarinya pakai aturan tangan kanan. Nah, sekarang arah rotasi dulu nih yang mau kita bahas. Pertama nih, torsi itu menyebabkan benda berotasi. Nah, rotasinya ini bisa dua jenis nih. Ada yang bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, misalkan gini nih, jarum jam kan arahnya ke sini. Nah, misalkan gini, kalau benda ini kita kasih gaya ke sini, dia bakal muter ke sini, berarti dia searah jarum jam. Nah, kalau dia searah jarum jam, maka nilainya torsinya negatif. Nah, berbeda lagi nih kalau arahnya berlawanan arah jarum jam, misalnya kita kasih gaya ini ke sini, maka torsinya dia akan muter ke sini. Nah, kalau muter ke sini kan berlawanan arah jarum jam, berarti nanti torsinya nilainya positif. Nah, ini arah rotasi. Arah rotasi itu bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Oke, jadi yang kita pegang ini ya, kalau searah jarum jam kita negatif, kalau berlawanan arah jarum jam kita nilainya positif. Nah, sebenarnya ada beberapa sumber juga nih yang mengatakan beda. Cuman intinya boleh beda, boleh. Intinya kalian harus konsisten. Kalau dari satu soal pakai yang searah jarum jam negatif, maka semuanya itu yang searah jarum jam nilainya harus negatif. Intinya tuh konsisten, tandanya boleh ketuker-tuker nggak masalah, yang penting konsisten. Kalau searah jarum jam negatif berlawanan arah jarum jam positif. Oke, misalkan ini arah rotasi ya. Misalkan ini ada benda porosnya di sini, kita tarik dengan gayanya ke sini arahnya, maka dia akan muter ke sini nih. Nah, kalau muter ke sini berarti dia akan searah jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, sebaliknya. Nah, benda ini kan porosnya di sini. Kita dorong, kita kasih gaya ke sini, maka dia muternya gimana? Nah, muternya ke sini. Kalau muternya ke sini berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam maka nilainya torsinya positif. Nah, ini arah rotasi bendanya. Selanjutnya kalau kayak gini. Nah, selanjutnya kita bahas arah torsi. Nah, arah torsi ini menggunakan aturan tangan kanan. Nah, arah torsi ini menggunakan aturan tangan kanan. Nah, empat jari ini dia melambangkan arah rotasi yang tadi arah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Nah, dan jempolnya ini dia melambangkan arah torsi. Oke, ingat. Empat jari ini melambangkan arah rotasi, ingat ya. Dan jempolnya dia melambangkan arah torsi ya. Oke, contohnya gimana nih? Nah, ini misalnya ya contohnya, aku play. Nah, ini kan arah rotasinya ke sini nih. Berarti kita lambangin pakai empat jari. Nah, empat jarinya ini mengikuti arah rotasinya nih. Nah, terus arah torsinya kemana nih? Nah, arah torsinya ini dilambangi dengan jempol. Jempolnya kan dia keluar layar, misalnya layarnya ini, kertasnya ini. Nah, ya kan? Nah, berarti kita lambangin dia kalau keluar layar berarti simbolnya dot. Dot itu gini. Nah, gini ya, ini artinya dot atau keluar layar. Nah, sekarang yang ini ya, yang ini. Ingat, kita pakai aturan tangan. Oke, ingat. Nah, ini empat jari ini melambangkan arah rotasi. Ingat, empat jari melambangkan arah rotasi. Nah, kita ikutin arahnya ke sini, berarti dia searah dengan jarum jam, kita ikutin. Nah, begitu. Nah, kalau gitu gimana jempolnya? Jempolnya arahnya dia masuk ke layar. Nah, arah jempolnya kan dia ke dalam kertas, berarti dia masuk layar. Kalau masuk layar berarti nanti simbolnya cross. Kalau simbolnya cross itu silang gini. Nah, ini artinya masuk layar. Nah, pas kalian belajar tentang kesetimbangan benda tegar atau dinamika rotasi, kalian pasti bakal banyak menggunakan konsep torsi atau momen gaya.
Nah, kita tadi kan udah belajar nih, torsi selain mempunyai besaran, selain mempunyai nilai, dia juga mempunyai arah. Nah, arahnya ada dua macam nih, ada arah rotasi, ada arah torsi. Nah, misalkan nih, aku punya skrup ditarik dengan gayanya dot. Kalau gayanya dot berarti keluar bidang, kalau keluar bidang berarti ke muka kita ya. Nah, kita ikutin pakai 4 jari tangan kita, 4 jari tangan kanan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, nah arah torsi atau momen gaya yang bekerja pada skrup ini kemana? Nah, sama nggak arah rotasi dengan arah torsinya? Nah, di sini banyak banget miskonsepsi yang menganggap arah dari torsi atau momen gaya itu sama dengan arah rotasi bendanya. Ingat ya, kalau arah torsi kita pakai aturan tangan kanan. Nah, kita terapin di konsep ini ya, kan dot itu berarti arahnya keluar layar. Nah, keluar layar berarti arahnya ke sini, kita ikutin pakai 4 jari tangan ini. Nah, setelah diikutin pakai 4 jari tangan ini, nanti otomatis arah torsi atau momen gayanya nanti ditunjukin oleh jempol kamu. Nah, berarti arah torsi atau momen gayanya kemana? Ya ke atas kan? Nah, berarti nggak sama kan, arah torsi itu nggak sama dengan arah rotasi benda. Nah, uniknya untuk kasus skrup ini, arah dari torsi ini juga nunjukin arah naik turunnya skrup ketika dia bergerak rotasi. Jadi misalkan arah muternya ke sini, maka dia sekaligus akan bergerak naik, guys. Gimana? Ini sesuai dengan arah momen gayanya gitu loh. Nah, sebaliknya, kalau muternya ke sana, dia juga sekaligus akan bergerak turun, di mana juga sesuai dengan arah momen gayanya gitu. Nah, jadi misalkan kalau kamu bingung nih mau masukin atau ngeluarin skrup dari sebuah baut tanam, kamu bingung nih mesti diputar kemana. Nah, simpel aja, bisa pakai kaidah tangan kanan. Nah, di sini mesti kamu udah paham nih kalau arah torsi itu berbeda dengan arah rotasi benda. Nah, dan kamu bisa cari arahnya dengan kaidah tangan kanan. Bonusnya nih, kamu nggak bingung lagi buat nentuin arah putaran skrup, buat masukin atau ngeluarin skrup dari sebuah baut tanam. Oke, segini.